Perayaan hari kelahiran sejatinya tidaklah pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya telah sempurna syariatnya. Hal ini telah tersurat dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Salah satu hal yang ditekankan dalam ayat ini adalah firman Allah yang berbunyi, bahwasannya pada hari telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Ayat ini adalah salah satu ayat yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui ketika Rasulullah menjalani haji wada atau haji perpisahan. Sehingga bisa diartikan bahwa seluruh syariat Islam telah sempurna dan lengkap, seperti apa yang telah Nabi Muhammad sampaikan, contohkan, dan teladankan. Sehingga pada akhirnya perayaan ulang tahun Nabi Muhammad adalah sebuah perbuatan yang tidak memiliki nilai syariat. Hal ini sejatinya merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW. Hindarilah amalan yang tidak kucontohkan, karena setiap bid'ah menyesatkan. Sehingga berdasarkan hadis ini, perayaan Maulid Nabi bisa dikategorikan sebagai perkara bid'ah, yaitu sebuah ritual dalam ibadah yang tidak pernah diteladankan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih menyesatkan, perayaan Maulid Nabi bisa menyerupai kebiasaan kaum Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Padahal dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meniru tradisi suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Pemirsa, Nabi Muhammad SAW telah memberikan seluruh contoh dan tauladan serta tuntunan bagi seluruh umat muslim dalam menjalani kehidupan demi meraih ridho duniawi dan ukhrawi. Dan tentu saja, sebuah amalan dan ritual yang tak pernah dijalankan oleh Nabi hendaknya tidak dimaknai sebagai sebuah amalan tambahan dalam meraih tambahan pahala. Janganlah kita terjebak untuk mensyariatkan sebuah perkara yang tidak secara langsung difirmankan oleh Allah Sang Maha Mengetahui dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad. وَلَا تَقْفُ مَا إِنَّ السَّمْعَ Indonesia sebagai negeri dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia memiliki tradisi untuk menggelar perayaan Maulid Nabi. Beberapa daerah, terutama daerah bekas kerajaan Islam, memiliki aneka ritual untuk merayakan perayaan Maulid Nabi. Tetapi ada satu perkara mendasar yang menyebabkan perayaan Maulid Nabi tersebut memiliki dasar sebagai sebuah perkara haram. Salah satu hal yang diharamkan terkait dengan perayaan Maulid Nabi adalah keyakinan bahwasannya di tanggal 12 Rabiul Awal arwah Nabi Muhammad akan turun ke bumi, sehingga umat muslim wajib memuliakannya. Mencuci pusaka tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad justru merupakan salah satu bentuk pengingkaran atas risalah dan ajaran tauhid dalam agama Islam. Ingkarnya diri atas tuntunan dalam agama suci ini sejatinya merupakan bentuk pengingkaran yang nyata atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari perilaku sesat dan hina tersebut. Peringatan Maulid Nabi memang termasuk perkara bid'ah. Hari kelahiran Nabi Muhammad pada dasarnya merupakan sebuah hari istimewa. Tetapi hal ini tidak berarti mewajibkan kita untuk melakukan perayaan dan amalan di hari tersebut. Pemerintah Indonesia memang menetapkan hari libur nasional pada saat kalender Hijriah tepat di tanggal 12 Rabiul Awal. Jikalau kita ingin mengerjakan sebuah amalan, maka landasannya adalah usaha untuk senantiasa menegakkan tiang agama dan meraih ridho Allah Sang Maha Kuasa. Perayaan kelahiran Nabi Muhammad secara berlebihan justru dapat menjebak kita mengkultuskan Nabi Muhammad memiliki kuasa lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja kita melakukan kegiatan keagamaan di hari libur nasional. Tetapi yang patut diingat bahwasannya, kegiatan tersebut memiliki dasar untuk mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bermaksud untuk mengkeramatkan hari kelahiran Nabi. Dan yang patut diingat, kita sebagai umat muslim hidup di sebuah negara yang berlandaskan hukum. Sehingga sudah sepatutnya segala perayaan dan perhelatan keagamaan tidak melanggar hukum dan ketertiban umum.
pemirsa, ini benar-benar pembahasan yang sangat penting dan menarik sekali buat saya. Karena terus terang, saya baru tahu sekarang kalau yang namanya Al-Fatihah, saya sering banget membacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal, biasanya habis sholat. Tapi ternyata Rasulullah tidak menjalankannya, Nuk. Nah itu dia, poin yang paling penting sebenarnya ya yang harus kita tekankan adalah soal ada dua syarat diterimanya amalan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Nah ini dia, ketika ada yang menyampaikan sesuatu, kita harus tanya dulu ada dalilnya atau enggak gitu ya. Nah ini juga hak kita sebagai para jamaah misalnya berdiri di satu majelis dengan Ustadz. Misal Ustadz, kalian baca Al-Fatihah setelah ada untuk mengirim ke orang meninggal, ataupun setelah selesai sholat baca Al-Fatihah. Nah kita ada punya hak untuk bertanya kepada Ustadz, afwan kira-kira ada dalilnya untuk itu. Nah balik lagi ini supaya kita menuntut ilmu, kan menuntut ilmu itu wajib ya, dan ini menjadikan kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang semakin berilmu dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Betul sekali, jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tapi justru kita malah melakukan bid'ah. Itu kan. Hizbut Tahrir adalah yang punya Trans 7 itu siapa? Kemudian kedekatan dan juga isi-isi dari acara-acara yang di situ, siapa rata-rata yang ngisi itu? Kalau bukan dari mereka kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada fotonya ini. Siapa ini? Tuh. Ini siapa? 4 hari yang lalu ini mah. Tuh, 4 hari yang lalu. Ya kan, 4 hari yang lalu, ya kurang lebih 10 Oktober. Nah itu kan. Beb Solia, Trans itu memang sering menghadirkan Habib. Nah justru itu. Artinya mereka kan memiliki kedekatan dengan Habib. Yang kemudian dalam satu acaranya itu menyudutkan pesantren. Nah terus yang disalahkan kita, begitu. Ini dipakai, Beb. Yang punya Trans 7 itu siapa? Kemudian kedekatan dan juga isi-isi dari acara-acara yang di situ, siapa rata-rata yang ngisi itu? Kalau bukan dari mereka kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada fotonya ini. Siapa ini? Tuh. Ini siapa? 4 hari yang lalu ini mah. Tuh, 4 hari yang lalu. Ya kan, 4 hari yang lalu, ya kurang lebih 10 Oktober. Nah itu kan, Beb Solia, Trans itu memang sering menghadirkan Habib. Nah justru itu. Artinya mereka kan memiliki kedekatan dengan Habib. Yang kemudian dalam satu acaranya itu menyudutkan pesantren. Nah terus yang disalahkan kita, begitu. Ini dipakai, Beb.